makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang para teman-teman narasumber dari Pak Himawan, Fiber Steel, Pak Kadafi, Aspal Buton, dan Pak Yus dari peralatan untuk pemeliharaan rutin. Bapak yang hormati, selamat sore, selamat datang sahabat cantik di podcast BMCK di Gedung Merbabu di PRPP. Bapak yang hormati, ini kita tampilkan dari Pak Iwan itu adalah kaitannya dengan beton tanpa tulangan diganti dengan fiber steel. Nah, nanti kita akan dengarkan apa sih fiber steel dan apa sih kelebihannya. Nanti monggo silakan Pak Himawan. Terima kasih Pak Agus Apri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Terima kasih atas undangannya yang kedua dari Dinas PU BMCK Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah di Semarang ini. Kemudian untuk Bapak-bapak yang lain, Pak Kadafi dan Pak Yus, ya Pak Yus, salam kenal juga. Ini kita bisa berkumpul di sini. Terima kasih ini nanti kita kan. Oke, Pak Agus, terima kasih. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, steel fiber ini adalah serat baja pengganti besi atau tulangan pada saat kita melakukan pengecoran slab atau plat untuk jalan, rigid pavement dan sebagainya. Jadi prinsipnya adalah mengganti besi dengan besi. Jadi steel kita ganti dengan steel. Jadi prinsipnya besi dengan besi. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan penggantian ini. Malah yang kita inovasikan itu adalah percepatan. Jadi dengan menggunakan ini kita tidak perlu fabrikasi lagi pembesian di lapangan, sehingga akan mempercepat proses aplikasi pekerjaan di lapangan, tetapi tetap efektif karena dia mengganti besi dengan besi prinsipnya. Jadi nggak ada kekuatan yang dikorbankan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah efisiensi, karena efektif tapi nggak efisien percuma, tapi kita efektif, kita ajukan juga efisiensi, kurang lebih seperti itu. Jadi teknologi ini sebetulnya ditemukannya sudah lama Pak, jadi sekitar 40 tahun yang lalu di negara-negara sana, di Eropa sana, dan kita baru aplikasikan ini, perkenalkan ke Indonesia di lingkungan kita mungkin baru-baru ini. Mungkin kedepannya mungkin bisa lebih inovasi lagi untuk aplikasinya. Demikian singkatnya Pak Agus. Oke, terima kasih. Pak Himawan, itu kan fiber, artinya mungkin betulangannya kan kecil-kecil ya, kecil-kecil dan tidak menyambung. Dari segi strength-nya gimana Pak Himawan? Mungkin tambah kuat dari kuat lenturnya, maupun kuat tekannya, monggo Pak Himawan. Ya, terima kasih matur nuwun Pak Agus. Jadi gini, memang betul sekali kita ada beberapa tipe yang kita punya saat ini. Inovasi yang kita aplikasikan baru-baru ini adalah kekuatannya 4 kali dari besi konvensional Pak. Jadi kalau besi konvensional itu kalau tidak salah sekitar 400 sampai 450 MPa megapascal. Di kami ini kekuatannya hingga 1600 megapascal plus minus kurang lebih rata-rata sekian. Jadi untuk kekuatannya sebetulnya dia malah lebih kuat Pak, 4 kali lipat kekuatan dari besi konvensional. Nah, kelebihannya apa? Kalau untuk besi konvensional itu umumnya itu hanya ada lapis atas dan lapis bawah. Bila menggunakan 2 layer, lapisan atas dan lapis bawah, kemudian ditutup lagi dengan selimut beton. Nah, kalau di kami ini karena dia penyebarannya dari atas, tengah, bawah, dari sebelah kiri, tengah, kanan, maka dia adalah multidimensi Pak. Jadi strength-nya, kekuatannya dia itu merata. Biasanya kalau kita melakukan pengecoran di slab atau plat itu yang rawan, bahasa
awamnya itu cuil atau spaling, itu ada di ujung-ujungnya Pak. Jadi di ujung-ujungnya, di pinggir, di edging-edgingnya ini spaling. Nah kalau dia sudah retak atau cuil atau lepas, maka akan menimbulkan korosi yang memanjang untuk ke besi konvensional. Di kami justru perkuatannya adalah di edging-edgingnya ini dan di ujung-ujungnya itu, di corner-cornernya itu. Demikian Pak Agus. Oke. Jadi makasih Pak Imawan. Yang masih jadi kepikiran bina saya itu kan besinya kan nggak nyambung ya. Betul. Antara beton besi satu dengan satu kan. Betul. Saya nggak tahu cara kerjanya nanti setelah jadi beton itu apakah itu akan jadi semacam ada ikatan gitu. Betul. Monggo silakan. Betul sekali Pak. Jadi kalau kita amati sebetulnya pada saat percobaan di awal untuk dosis tertentu Pak, misalkan taruh kata misalkan 20 kilo per meter kubik, itu dosisnya kita aplikasikan, dia ada ribuan Pak. Jadi dalam 1 meter kubik itu ada sekitar 100.000 pieces atau 100.000 material ini. Jadi alangkah banyaknya dan menyebar ke seluruh dimensi. Nah memang betul tidak menyambung, tetapi karena dia alangkah banyaknya ini, sangat banyak material di dalam satu kubik beton ini, makanya dia menyebarkan retak itu secara merata. Jadi sebenarnya beton ini pasti retak Pak, tetapi kalau menggunakan material ini dia kan retaknya merata dan cracknya lebih kecil-kecil, halus, sehingga bahkan material air atau liquid itu dia tidak bisa menembus ke ini. Jadi dia lebih aman ya Pak ya untuk perkuatannya. Sedangkan kalau konvensional biasanya yang kita amati adalah retaknya itu memang satu tapi agak besar, lebarnya sekian mili begitu, memanjang, dan ini yang menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Begitu Bapak. Oke, berarti sampai kesimpulan dengan Fibers itu yang satu kelebihannya itu kan percepatan pelaksanaan. Betul. Terus dengan adanya besinya yang banyak itu kan penyebaran kekuatan strength ya. Jadi kekuatan dari strength dan menjadi retak. Nah, sekarang ini kan kuncinya. Iya. Inovasi berapapun kan kuncinya satu. Harganya gimana? Ya, yang penting harganya itu. Yeah. Mudah-mudahan harganya itu lebih murah dari harga konvensional. Okay. Ya. Jadi betul sekali Pak. Kalau kita menawarkan kekuatan, kelebihan, kecepatan, banyak fitur-fitur, fitur yang seabrek-abrek, tetapi ternyata parameternya juga ujung-ujungnya adalah efisiensi Pak. Ya, nah, betul. Monggo bisa dibandingkan Pak, satu dari percepatan. Percepatan ini kita tidak perlu fabrikasi. Satu, fabrikasi di lapangan itu pasti makan waktu Pak. Take time. Lah, sedangkan waktu kita setuju bersama-sama kalau waktu adalah uang. Jadi semakin waktu lebih cepat, semakin manpower atau SDM sumber daya itu bisa lebih kita kompakkan, kita padatkan, mudah-mudahan bisa lebih efisien. Tadi di depan sudah saya utarakan, saya matur juga bahwa selain efektif juga lebih efisien. Jadi finalnya memang benar Pak, kita tawarkan fitur yang lebih cepat, efektif, tapi tetap efisien. Itu kuncinya Bapak. Jadi kalau dari segi pelaksanaan memang betul itu lebih efisien, lebih otomatis. Kalau efisien waktu itu kan otomatis biayanya kan berkurang banyak lah, karena tonogone kan lumayan kan. Nah, jadi untuk masang besi tenaganya berapa sudah. Nah, saya kalau harga satuannya itu loh, harga satu kita kan, kalau kita kan harga satuannya kan sebandingan dengan konvensional loh. Ya. Mungkin harga satuan yang di Fibers itu lebih jauh lebih murah itu kan, alhamdulillah kita gitu loh. Ya. Begini Bapak, sebetulnya menggunakan material ini Pak, karena tadi di awal saya kemukakan, biasanya kalau menggunakan tulangan konvensional 2 lapis, lapis atas dan lapis bawah, itu kita setelah kita mendesain slab ini, kita biasanya menambahkan 2-3 cm untuk selimut beton untuk menutup tulangan yang lapis atas ini. Nah di kami Pak, kami bisa menawarkan untuk menghilangkan ini karena
material ini sudah tersebar 3 dimensi, Pak. Jadi multidimensi. Jadi di atas, tengah, bawah, di mana-mana. Nah, sebetulnya minimal Pak, tebal beton ini kita bisa hilangkan 2 cm dikalikan dengan luas permukaan. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2 juga adalah dari segi cost, Pak, hasil finalnya nanti itu bisa diperbandingkan, efisiensinya itu pasti akan didapat. Itu pengalaman kami di lapangan dengan berbagai desain slab tebal, ketebalan macam-macam dengan mutu K yang beraneka mutu. Jadi dari K sekian sampai K sekian itu biasanya ada penghematan sekitar 10 sampai 20% ya, tergantung ya Pak ya, tergantung daerah, tergantung material dan sebagainya. Tapi penghematan minimal itu ada di sekitar 10%. Demikian Bapak. Oke, terima kasih Pak Himawan. Mudah-mudahan nanti bisa bisa banyak yang pakai lagi lah. Itu yang sudah pakai di luar Jawa Tengah mana ya Pak? Kalau yang dimaksud Bapak di lingkungan dinas, maksudnya di luar provinsi Jawa Tengah, mungkin Jawa Timur pakai sudah berapa ya? Sudah Pak, di provinsi dinas PU Provinsi Jawa Timur itu di ruas Jawa Timur, di ruas Guyangan itu sudah pakai juga. Okay. Dan itu tipikal ya Pak ya. Jadi similar kurang lebih sama dengan yang di Jawa Tengah. Demikian Bapak. Oke, makasih Pak Man. Alhamdulillah. Jadi kita ada di Jawa Tengah itu sudah mencontoh fiber steel, ternyata di Jawa Timur sudah pernah pakai Pak ya. Betul. Dan hasilnya masih bagus sampai sekarang Pak ya. Betul, dari 2018 Pak. Oke, 2018 masih. Oke. Jadi makasih Pak Iman. Sami-sami, terima kasih. Untuk ini yang kita harus memakai produksi dalam negeri itu Mas Kadafi katanya dengan Asbuton di Pulau Buton itu memang luar biasa. Beton kita sangat produksinya luar biasa Pak. Itu mungkin nanti monggo Pak Mas Kadafi mau ceritakan untuk Asbuton teknologinya, dan di sana itu kan lebih bisa 20 tahun pun kita nggak habis kan. Ya, nah, oke. Monggo Pak cerita. Baik. Terima kasih Agus sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadafi dari Aspal Buton. Kebetulan ini undangan saya yang pertama Pak, yang hadir terima kasih atas waktunya dari Dinas Provinsi Bina Marga Jawa Tengah. Sedikit banyak mungkin saya sedikit ceritakan masalah Aspal Buton Pak. Jadi sebenarnya kita ini dikasih kasih kekayaan alam yang luar biasa. Betul. Sama Sang Pencipta itu, sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu aspal Buton. Jadi di Pulau Buton itu sendiri deposit aspalnya itu diperkirakan 500 tahun lagi baru habis Pak. Luar biasa. Itu yang terdeteksi itu. Itu di Pulau Buton aja atau mungkin di Sulawesi ada lagi enggak? Enggak ada Pak, hanya di Pulau Buton aja. Jadi kekayaan aspal alam di dunia itu 80% berada di Pulau Buton. Yang 20% tersebar di seluruh dunia. Aspal alam loh Pak. Jadi sangat disayangkan kenapa kita mempunyai kekayaan alam yang luar biasa tidak kita manfaatkan, dan kekayaan alam satu-satunya kemungkinan yang ada di Indonesia yang dikelola sama penduduk setempat itu hanya Aspal Buton. Setahu saya itu. Kalau yang lain-lainnya mungkin masih ada kerjasama dengan pihak asing gitu Pak. Nah oleh karena itu dari situlah mungkin sama pemerintah itu ditekankan untuk penggunaan pekerjaan jalan berbasis aspal Buton. Nah kebetulan di Provinsi Jawa Tengah ini mungkin sudah sekitar 5 tahun yang lalu Pak sudah diprogramkan besar-besaran untuk penggunaan aspal Buton. Alhamdulillah satu-satunya setelah saya pendampingan di seluruh provinsi di hampir seluruh Indonesia itu yang penggunaan aspal Buton paling besar itu di Jawa Tengah Pak. Nah ini yang saya presentasikan di daerah-daerah lain, bahkan di Sulawesi. Kenapa aspal Buton ini malah digunakan
bukan orang yang dari Sulawesi, yaitu Provinsi Jawa Tengah seperti itu. Sedangkan provinsi di Sulawesi itu sendiri mereka ada agak ketakutan, Pak. Nah, ternyata setelah dipelajari kenapa seperti itu, memang untuk proteknya aspal buton di Pulau Sulawesi itu sendiri kurang. Jadi orang-orang Sulawesi itu sendiri kadang mereka mengirimkan aspal buton yang kadarnya itu di bawah spek, di bawah rata-rata. Oleh karena itu pemerintah sekarang, Kementerian PUPR itu memprotek untuk aspal buton ini. Jadi setiap aspal yang mau keluar dari Pulau Buton itu harus ada lisensi atau harus ada sertifikasi bahwa ini layak untuk dikeluarkan, ini enggak layak untuk dikeluarkan dari Pulau Buton. Seperti itu, Pak. Bagus. Ya mungkin itu singkat ceritanya, aspal buton ini sekarang ini diprogramkan di seluruh hampir seluruh Indonesia. Oke. Di Mas Davi di sana kan katanya di Pulau Buton menyebar ya. Siap. Selain lisensinya itu kan apakah satu pintu itu mungkin lisensinya sudah berapa produsen itu sudah punya lisensi atau gimana? Semuanya produsen harus ada sertifikasinya, Pak, sekarang, Pak. Jadi ada sertifikasinya dari Sukovindo. Itu pun nggak hanya itu dari sisi kepercayaan dari kualitas ini. Jadi setiap mau ada pengapalan atau barang yang mau keluar dari Pulau Buton itu harus dites lagi, Pak. Oh. Jadi kalau untuk yang produsennya atau pemilik IUP-nya itu memang sudah bersertifikat. Tapi untuk produknya ini kan karena kualitasnya itu kan nggak homogen, Pak. Jadi ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Nah itu kan harus diteliti lagi, harus dimasukkan di lab lagi. Ini sesuai standar atau tidak gitu. Berarti kalau sudah keluar dari Sulawesi pasti sudah ada lisensinya ya? Iya, Mas. Ada nggak misalkan ada yang umpet-umpetan bukan lewat lisensi itu, tapi bisa lewat pelabuhan lain, bisa di luar terkendali enggak? Untuk saat ini alhamdulillah masih terkendali, Pak. Kalaupun ada yang seperti itu kan kita kan nggak bisa menutup rapat itu, Pak. Seperti itu ada sedikit yang mungkin lewat belakang lah, dari belakang. Itu pun nanti kalau nyampe di lokasi daerah yang dituju, itu kan dinas kan harus tes lagi. Jadi yang keluar dari Pulau Buton itu kan barang mentah. Nanti dikelola lagi, kayak di Jawa Tengah ada pengelolaan di Jawa Tengah lagi. Nah, kalau seandainya mereka mendatangkan sekian ribu ton datang ke Jawa Tengah, setelah sampai Jawa Tengah dites lagi sama dinas tidak nyampe spek, ini resiko dari produsen bahwa sekian ribu ton itu barang nggak bisa dipakai. Oh, berarti nanti kita bisa bisa cek kalau memang itu tidak masuk, bisa kita tolak ya? Iya, bisa. Oke. Memang benar, sudah beberapa tahun yang lalu saya ingat saya itu 2015-2016 ya. Saya pakai di Cilacap itu 2 tahun berturut-turut, yang setahun awal itu kita baru uji coba ya. Iya, Pak. Coba terus baru kita laksanakan. Dan beneran waktu itu bukan aspal panas tapi murni asbuton itu benar. Asbuton, dan pada kondisi hujan pun nggak masalah. Ya, kebetulan hujan pun digelar pun alhamdulillah juga sampai sekarang juga masih lumayan bagus lah. Nah ini kan sekarang kan kita kan bersinergi untuk memakai aspal alam asbuton. Ya. Nah sekarang kan untuk kendala di lapangannya itu memang itu kan teknisnya kan nggak dicampur, nggak pemanasan ya Mas, langsung. Resikonya itu kan penurunannya ini kan cepet. Ini mungkin Mas Kadabi punya teknik-tekniknya dicoba untuk cara menyelesaikan kelemahan itu. Siap. Monggo Mas. Iya. Baik, sebelum saya jawab itu Pak Agus, saya mungkin sampaikan bahwa asbuton ini kan ada beberapa macam, Pak. Ada yang P520, yaitu pemakaian maksimal cuma 2%. Pemakaian cuma 2%. Terus ada yang P5030, itu pemakaian maksimal 10%. Ada juga
yang pracampur. Pracampur itu masih semi ekstraksi, masih belum murni. Ada sekarang yang diprogramkan ini yang asbuton murni, yang 100% aspal ini dari aspal buton. Ya. Nah, sebenarnya untuk mensubstitusi aspal yang paling banyak itu ada dua, Pak, yaitu asbuton murni, yang murni aspal buton yang kayak sudah bentuknya seperti aspal konvensional itu. Ya. Yang kedua adalah aspal P5030. Tapi teknologi yang paling simpel saat ini adalah P5030. Itu macam-macam teknologi yang ada di aspal buton. Nah, untuk masalah yang disampaikan sama Pak Agus tadi itu kan kita membutuhkan komitmen dari dua belah pihak, Pak. Ya. Yang pihak pertama itu adalah produsen, yang pihak kedua adalah teman-teman penyedia jasa. Ya. Nah, teman-teman produsen itu apa komitmennya? Yaitu kadar air yang ada di asbuton itu harus sesuai spesifikasi ataupun ada kebijakan lah, walaupun nggak sampai melebihi spesifikasi, tapi ada kebijakan nggak terlalu yang terlalu besar gitu, Pak. Nah, itu yang kadang-kadang yang membuat dari campuran aspal hot mix itu tadi yang temperaturnya cepat turun karena kadar air yang terlalu tinggi, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pihak penyedia jasa, teman-teman penyedia jasa ini ada ketakutan, sedangkan dari caranya itu adalah kenapa aspal buton ini campurkan kan posisi dingin, tidak panas. Jadi panasnya dari aspal tadi itu dititipkan dari panas batu sebenarnya. Yang awalnya mungkin temperaturnya 140 atau 160, karena pakai as buton sekarang dinaikkan 200. Nah, ada ketakutan dari teman-teman penyedia jasa itu. Yang pertama adalah kalau terlalu tinggi nanti overheating, aspal bisa hangus, Pak. Nah, padahal kalau menggunakan as buton insya Allah tidak ada overheating, asalkan pencampuran kering, Pak, ya. Jadi habis batu dipanaskan masuk ke plug mill, hot bin masuk ke plug mill, baru aspal buton, baru aspal konvensional, seperti itu. Nah, itu yang saat ini perlu diperhatikan, itu adalah komitmen dari masing-masing teman-teman produsen sama teman-teman penyedia jasa. Nah, memang kelemahan dari as buton itu sendiri yaitu tadi temperatur itu gampang sekali turun. Nah, itu apa ya, berita yang tersebar saat ini seperti itu. Tapi ternyata setelah kita kaji, sebenarnya kalau sama-sama komitmen itu temperatur penurunan derajatnya itu 1 jam itu cuma 5 derajat, Pak. Pernah kita tes. 1 jam itu cuma 5 derajat penurunan dibandingkan dari aspal konvensional. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, berarti ini PR-nya Mas Kadafi meyakinkan teman-teman PJ dalam penggunaan as buton, Pak, ya. Siap. Tuh monggo silakan Pak Kadafi harus muter Jawa Tengah ini ya. Ayo muter aku dijam, Mas, ya. Siap, siap, Pak. Oke. Siap. Oke, enggak terasa itu dah. Enggak terasa ya ini makasih Mas Kadafi. Nah, ini sekarang Pak Yus mengenai peralatan untuk menunjang pemeliharaan rutin kita, di mana kita memang jalan kita itu lumayan panjang dan uang kita minim, makanya kita harus benar-benar inovasi supaya uang kita itu efisien untuk dalam pemeliharaan itu. Mungkin Pak Yus punya teknologi peralatan yang bisa untuk tujuan itu. Monggo Pak Yus. Ini Pak Yus itu dari PT Gaya Makmur Traktor dalam untuk penunjang peralatan pemeliharaan rutin. Monggo Pak Yus. Baik, terima kasih Pak Agus. Bapak-bapak, saya perkenalkan, saya Ius atau Jayusman dari PT Gaya Makmur Traktor. Nah, izin Pak, saya agak sedikit berbeda nih. Kalau bapak-bapak kan sudah berpengalaman, jadinya ini bahan semua, Mas. Panjangnya kan alatnya aja. Ya, nih di 3 orang ini sesi kita cuma hanya support di alat. Izin Bapak, saya ada introduction dari perusahaan kami, PT Gaya Makmur Traktor. PT Gaya Makmur Traktor kami berdiri dari 2005, Pak, sampai dengan sekarang. Dan teman-teman, saya ucapkan juga terima kasih untuk Provinsi Bina Marga Provinsi Jateng, sudah kasih kesempatan kita untuk mencoba produk-produk kami dari PT Gaya Makmur Traktor.
Ini salah satu networking kami, ada sekitar 16 cabang di seluruh Indonesia. Ini tanda keseriusan kami, kita mempunyai workshop, warehouse, part support dan lain-lainnya untuk mensupport teman-teman di daerah di seluruh Indonesia. Nah, ini salah satu penghargaannya. Ini salah satu brand kami, Pak, brand XCMG, yang pembagiannya kalau XCMG itu lebih ke arah ekskavator pengolah tanah. Jadi ini biar lebih interaktif aja. Nah, yang kedua kita punya santuy, Pak. Santuy itu lebih ke doser. Nah, ini yang memang fokus di kami di BTG Motor Traktor. Salah satu produk Wirgen Group, made in Jerman, Pak. Yang dimana Wirgen Group ini ada beberapa brand. Pertama dari Wirgen sendiri itu kita mempunyai cold milling buat pengupas aspal, nah buat slip on paver untuk penghampar beton. Nah di nomor 2-nya ada Vogel. Vogel itu lebih ke arah finisher, asphalt finisher. Kita punya untuk pekerjaan jalan lingkungan dari 0,5 meter sampai dengan 12 meter kita punya untuk di aspalnya. Nah untuk brand HAM-nya sendiri ini lebih ke arah pemadatan. Kita ada soil compactor, ada tandem roller yang dari 1,5 ton sampai dengan 10 ton kita punya. Nah, yang terakhir kita ada Klimen. Klimen itu lebih ke mobile crusher sih, Pak, sebenarnya, Pak. Nah, ini sebenarnya kami datang berdua, Pak, sama Mas Alip, produk line up-nya untuk di area manajernya untuk di Fiori. Nah, mungkin bisa Mas Alip untuk produk betonnya, Pak. Oke, monggo silakan Mas Arif. Ya. Terima kasih Pak Agus, Pak Himawan dan Pak Kadafi untuk waktunya. Jadi memang betul Pak, karena sekarang kan kita juga harus intinya berinovasi ya Pak, dengan Pak Himawan dengan inovasi steel fibernya. Terus kita juga memberdayakan resource kita di aspal beton yang kita punya begitu Pak. Dan sekarang Gaya Makmur juga sudah punya produk baru Pak. Jadi kalau tadi Wirgen itu untuk mungkin Mas Hadafi lebih familiar lagi terhadap Wirgen Group begitu kan Pak. Dari aspal finisher dengan aspal cold millingnya seperti itu. Jadi Gaya Makmur kita punya satu produk baru itu mobile batching plant Pak Himawan. Jadi kalau misalkan kita tahu itu kalau misalkan batching plant memproduksinya itu area kerja luas begitu kan Pak. Nah ini harapannya dengan Fiori kita lebih simple lagi Pak untuk produksi betonnya. Jadi dari satu alat ini Pak, kita bisa memproduksi beton dengan berbagai tipe begitu Pak. Nah, satu alat saja Pak. Di situ ada bucketnya di sini, ada kabin, ada mixingnya juga. Jadi kita hanya perlu menginputkan job mixnya, termasuk misal nanti kebutuhannya beton untuk jalan rigid K300 dengan menggunakan steel fiber begitu Pak. Jadi kita tambahkan komponen pasir, air, kerikil, termasuk fiber steel juga Pak di bawahnya Pak. Jadi supaya arahnya kemana? Arahnya kan kita pembangunan daerah-daerah yang masih perlu pembangunan seperti itu, atau misalkan preservasi jalan yang di desa-desa. Jadi supaya kita dari rekan-rekan supplier produk pun bisa menjangkau sampai ke sana juga begitu Pak. Jadi satu operator ini nggak perlu sudah ada lagi loader di situ dan segala macamnya Pak. Mungkin ini saya hanya menjelaskan sekilas ya Pak. Nah ini timbangannya Pak. Jadi semua data ada di sini. Jadi di bawah misalkan ditambah steel fiber itu bisa juga Pak. Timbangannya di mana Mas ya itu ya? Lihat kan langsung dari loader langsung masuk ke pencampur itu ya? Mungkin. Jadi posisi timbangannya itu di loading arm bucketnya di sini Pak Agus. Jadi ketika material masuk ke dalam bucket, ketika dia mengangkat dia menimbang. Dan akurat kita perlu misalkan pasir 1000 kilo. Itu yang akan dimasukkan nanti pasir 1000 kilo. Kerikil juga sama. Begitu. Bahkan kalau misalnya nanti menambahkan fiber steel juga gitu kan. Kita tinggal input kebutuhan 1 kubik fiber steel berapa? 50 kilo misal. Dia hanya mengambil 50 kilo Pak. Begitu. Betul, di bucketnya.
Nah, di sini Pak. Begitu Pak Agus. Jadi kalaupun misalkan kelebihan, misalkan kita kan nggak tahu misalnya yang masuk ini berapa banyak begitu kan? Seperti di sini. Dia bucketnya sebagai loader, dia nyerok ke bawah, mengangkat. Ini kan kita nggak bisa kontrol berapa banyak material yang masuk gitu kan ya Pak? Iya. Di situ kita bisa buang sedikit-sedikit Pak. Jadi misalkan pengulangan pertama masuk, pengulangan kedua masuk, yang ketiga nih kelebihan rupanya. Kita hanya butuh 2100 kilo, ternyata total 2300. Sisa 200 kilo ini dibuang Pak. Dibuang sedikit-sedikit, terlihat secara real time di situ. Jadi kita bisa memastikan bahwa beton yang kita produksi, material ini sudah sesuai sama job mix ya. Satu, karena kan kunci beton itu dari job mix ya, betul ya Pak Imaman ya. Begitu Pak. Bahkan sampai di pasir pun. Pasir kadang kalau misalnya kita bikin job mix, keadaan pasir kering sempurna, kering oven misal. Nah ini dibuang. Kalau misalnya kita di project, kehujanan, pasir kehujanan itu ada kadar air dalam pasir. Itu dia bisa membaca Pak Agus. Jadi dia akan membaca kadar air dalam pasir, dia menghitung ulang kebutuhan airnya Pak. Airnya nanti mungkin dikurangi, pasirnya sedikit ditambahkan, begitu. Jadi beton yang dihasilkan dari segi jumlah material yang masuk sesuai, juga di mixingnya, karena di mixing pun di drumnya dia berbeda desainnya dari mixer umumnya gitu kan. Kalau mixer umumnya dia hanya untuk transport beton dari titik batching plant ke site, kalau ini untuk produksi Pak. Jadi di dalamnya ada sensor untuk homogenitasnya. Ketika beton ini belum homogen, dia belum bisa keluar Pak. Begitu. Jadi tadi secara simpelnya kita betonnya sudah sesuai sama Jadi di dalam ada sensornya ya? ada sensornya Pak. Jadi sensornya ini dia membaca tekanan. Ketika dia belum homogen, dia belum bisa keluar. Ketika dia sudah homogen, dia baru bisa keluar. Jadi betonnya sudah sesuai job mix, 2 sudah homogen. Itu simpelnya Pak, begitu Pak Agus. Dan terakhir direkap semua, ada ini Pak, penuangannya bisa rotate juga Pak. Drumnya bisa buang kiri, buang di kanan begitu. Jadi kalau misalnya kita proyek-proyek pembangunan di misal Cipta Karya, bikin perumahan di pedalaman mana begitu kan Pak, itu dengan kondisi yang buka jalan bisa gitu. Kalau misalkan jalan irigasi bisa begitu. Semua terekap di sini, datanya ada, di jam sekian, tanggal sekian datanya apa, keluar, ada tiketnya Pak Agus gitu. Begitu Pak Agus kurang lebihnya. Oke. Itu kemampuannya berapa kubik ya? Untuk produk dari Gaya Makmur sendiri, untuk Fiori kita punya dari kapasitas 1 kubik drumnya sampai kayak maksimum 5 kubik Pak Agus gitu. Cuman yang paling banyak di Indonesia yang 4 kubik saat ini. Oh, 4 kubik. Betul. Jadi kalau 1 jam bisa sekitar 12-14 kubik produksinya. Oke, makasih Mas. Ini luar biasa sekali. Kita sudah menampilkan inovasi sangat luar biasa. Satunya untuk material alam yang kita punya itu di Pulau Buton sangat luar biasa sekali. Bahkan sampai bertahun-tahun pun kita masih ada, dan kita dan nggak usah khawatir untuk dari luar ya. Dan lagi-lagi untuk mengganti besi, untuk percepatan dan untuk efisiensi, dan itu nanti juga akan mempengaruhi kekuatan. Ini fiber steel adalah inovasinya kita baru nyoba Pak ya. Kita ada di Jawa Timur sudah memakai dan hasilnya juga sampai sekarang bagus. Dan satu lagi ini untuk alatnya. Mungkin alatnya itu yang mungkin untuk pemeliharaan, artinya yang daerah itu mungkin akan nanti lebih yang pasti itu jaminannya mutunya itu akan terjamin dengan terdeteksinya semuanya itu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Nggak terasa ini waktunya sudah hampir sudah selesai ini ya, waktunya sudah mungkin cepat ini ngobrol-ngobrol teknik ini. Bidang kita itu sama, di dunia kita itu sama, dunia teknik mungkin itu gitu. Oke, terima kasih Pak
Terima kasih. Gunawan, Pak Pak Agus, Kadafi terima kasih, Pak dari Agus. Pas Alip atas waktunya di podcast Bina Marga ini, Jalan Cantik pertama. Ini terima kasih sekali terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.